Caranya, akal dan hatinya adalah salafi, mengikuti orang-orang terbaik. Kan disebutkan umat-umat terbaik Nabi Muhammad itu adalah sahabat tabi'in. Simak ini Harry Pras ini ya. Terbaik, dan dia memilih mengikuti orang-orang terbaik. Coba kita simak seperti apa penjelasan dari Kiai ini. Dan kebetulan Kiai ini menjelaskan tentang Maulid Nabi. Apakah Maulid Nabi itu dari syariat Islam atau hanya perkara-perkara yang diada-adakan, benar atau salah? Dan beliau menjawab ini adalah sesuatu yang salah. Coba kita simak. Jadi Maulid peringatan nikah seorang guna benih ajaran Islam. Caranya, akal dan hatinya adalah salafi, mengikuti orang-orang terbaik. Kan disebutkan umat-umat terbaik Nabi Muhammad itu adalah sahabat tabi'in. Simak ini Harry Pras ini ya. Orang terbaik, dan dia memilih mengikuti orang-orang terbaik. Coba kita simak seperti apa penjelasan dari Kiai ini. Dan kebetulan Kiai ini menjelaskan tentang Maulid Nabi. Apakah Maulid Nabi itu dari syariat Islam atau hanya perkara-perkara yang diada-adakan, benar atau salah? Dan beliau menjawab ini adalah sesuatu yang salah. Coba kita simak. Jadi Maulid peringatan nikah seorang guna benih ajaran Islam. Jadi ngaji. Tepat. Peringatan Maulid niku benih ajaran syariat Islam. Ya. Di zaman Nabi tak ada, di zaman sahabat tak ada. Nabi nyebut lagi, benda telok generasi paling bagus menurut saya. Generasi Rasulullah, sahabat tabi'in, khairun nas qarni, summal ladina yalunahum, summal ladina yalunahum. Diibasahin masane kemasan Islam paling bagus menurut saya Rasulullah, tang generasi. Tang penjeren sahabat tabi'in ada nambah. Jadi sekitar 350 tahun dari Nabi baru bernikah. Jadi sekali lagi peringatan Maulid benih ajaran syariat. Tapah ngamuk mun kilo jelas. Dari apa yang disimpulkan oleh Harry Pras ya, ada beberapa hal. Yang pertama adalah tentang yang menjadi rujukan kita adalah baginda Nabi, dan kemudian para sahabat, dan kemudian tabi'in. Itu benar. Jadi sebagaimana rujukan dari Harry Pras adalah seorang kiai tadi itu, namanya Kiai Haji Sinwani. Coba Anda cek sendiri, Kiai Haji Sinwani itu bagaimana pola pikirnya dan bagaimana cara mengkontekstualkan permasalahan terkait dengan masalah Maulid Nabi. Jadi dua hal. Yang pertama adalah memang benar kita itu harus merujuk dan juga beriktimat kepada baginda Nabi, para sahabat, dan juga tabi'in, karena masa-masa mereka itu adalah seseorang yang paling baik. Pertanyaannya begini, kita sebagai umat Islam, bagaimana cara untuk memahami apa yang telah disampaikan oleh baginda Nabi, para sahabat, dan juga tabi'in? Ini yang perlu kita tahu, karena masa kita dengan Nabi itu ya selisih berapa tahun, berapa abad ya, bukan berapa tahun tapi berapa abad. Ketika memang kita merujuk atau berpegang teguh kepada baginda Nabi dan juga para sahabat, otomatis lewatnya dengan hadis, min qaulin au fi'lin au takririn, kan seperti itu. Kemudian bagaimana kita untuk memahami? Ya kita butuh generasi yang meneruskan perjuangan baginda Nabi. Baginda Nabi, para sahabat, dan juga tabi'in. Setelah tabi'in ini, ya tabi'in, dan seterusnya. Dan seterusnya. Kira-kira siapa? Bukan dengan cara kita langsung kepada baginda Nabi. Ketika kita langsung memahami langsung hadis, memahami akwal, memahami fi'lun Nabi, maka banyak hal yang akan terjadi. Karena apa? Karena kita tanpa memahami apa yang disampaikan para ulama tentang baginda Nabi, ya min qaulin au fi'lin au takririn, kita tidak bisa, apalagi kapasitas kemampuan kita terbatas. Karena apa? Karena dalam mekanisme untuk mengkaji hadis itu butuh prosesnya apa ya, yang disampaikan para ulama, ahli hadis, ahli tafsir, ahli fikih, ahli tasawuf, kan seperti itu Pak ya.
bukan kita langsung loncat kepada baginda Nabi. Jadi ini merupakan satu hal yang kritis, Pak ya. Itu yang pertama. Bukannya saya tidak setuju, tapi caranya, cara untuk kita sampai kepada baginda Nabi, cara memahami akwal Nabi, cara memahami fi'lun Nabi, itu ada tata caranya, Pak ya. Ya, kalau bahasa kecilnya adalah tentang istinbatul hukminya bagaimana. Kemudian yang kedua, ini Hari Pras kok seringkali mempermasalahkan tentang maulid, apalagi mereaction video Ki Haji Sinwani. Ki Haji Sinwani itu bisa cek sendiri. Jadi cara wawasan beliau, komitmen beliau jelas menurut saya, pandangan saya tidak sesuai karena banyak hal. Di antaranya Hari Pras yang membongkar tentang masalah maulid, merujuk kepada Ki Haji Sinwani, mengatakan maulid itu bukan dari ajaran Islam. Kalau bukan ajaran Islam, ajaran siapa, Pak? Ajaran Hindu, seperti itu. Jadi kita harus tahu tolak ukur kita mengatakan ini ajaran Islam seperti apa. Bagaimana definisi dari ajaran Islam itu sendiri? Karena Ki Haji Sinwani dan juga Hari Pras tadi bukan ajaran Islam, tapi ajaran yang diada-ada. Karena apa? Karena maulid itu tidak ada di zaman Nabi, zaman sahabat, di zaman tabi'in. Oh, berarti bisa disimpulkan yang nama syariat Islam itu harus ada di zaman Nabi, dikerjakan Nabi, dikerjakan sahabat, dikerjakan tabi'in. Ini kan satu pemahaman yang sangat begitu kritis ya, yang sangat begitu kritis. Tapi yang jelas saya itu dari awal sudah menjelaskan tentang masalah maulid ini. Jadi memang beberapa teori yang tidak sama antara kelompok Salafi dan juga kelompok Wahabi. Ya, pada dasarnya tetap dalam konteks masalah bid'ah. Ketika tidak ada di zaman Rasulullah dikatakan bid'ah. Kalau Salafi Wahabi, bid'ah itu pasti bid'ah dhalalah karena ajaran yang murni dibawa baginda Nabi. Ini yang membedakan. Yang membedakan dengan dari kalangan Aswaja atau warga Nahdliyin, yang namanya bid'ah itu yang memang tidak spesifik kepada bid'ah dhalalah, tidak. Tapi bid'ah itu ada yang bid'ah hasanah, ada yang bid'ah sayyi'ah atau bid'ah dhalalah. Jadi beberapa kesimpulan-kesimpulan perbedaan antara Aswaja atau Nahdliyin dengan kelompok Salafi Wahabi itu ya memang dalam masalah konsep itu. Wa kullu bid'atin dhalalah. Jadi hadis itu diambil mentahnya saja, tidak dipahami beberapa apa yang disampaikan oleh para ulama, bagaimana al-maqsud minal hadis ini, sebagaimana yang dijelaskan Al-Imam An-Nawawi, yang namanya kullu bid'atin dhalal itu tidak semua afrod dikatakan dhalalah, tidak, tapi huwa libul bid'ah, lumrahnya seperti itu. Ya kan tidak menutup ruang untuk masalah bid'ah hasanah. Jadi kalau memang dikatakan ini perbedaan, ya memang perbedaan, tapi jangan menganggap yang namanya maulid itu bukan ajaran atau bukan syariat. Kita harus luruskan dulu bagaimana syariat yang sebenarnya. Karena syariat itu ya beda konsep, beda definisi, maka akan menjadi pembahasan yang sangat tidak sesuai dari berbagai sudut pandang masing-masing. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah pemahaman yang dilakukan oleh Hari Pras, yang seringkali mereaction para ulama dengan video-video membenturkan dengan Salafi Wahabi. Ihdinas shiratal mustaqim, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.